Acara penyuluhan digelar di ruang posyandu desa. Beberapa ibu datang duduk di tikar dengan suasana santai. Bidan Mira memimpin kegiatan dibantu Ibu Kader. Hadir juga Ibu Dina, yaitu ibu senior yang sering memberi nasihat berdasarkan tradisi. Serta Ibu Vita, yaitu ibu baru dengan bayi usia 1 bulan masih bingung dengan pemberian ASI karena ia juga bekerja. Selamat pagi Bu, maaf ya Ibu menunggu lama. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu-Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang ASI eksklusif. Materi ini penting sekali karena ASI adalah makanan terbaik bagi bayi hingga usia 6 bulan. Nah, ASI eksklusif artinya bayi harus diberi ASI tanpa tambahan apapun, makanan ataupun minuman lain kecuali obat, vitamin, dan juga mineral bila perlu. Sampai di sini ada yang sudah pernah dengar tentang ASI eksklusif, Bu? Sering dengar Bu Bidan, tapi dulu waktu anak saya tuh masih bayi, biasanya diberi pisang atau madu, itu umurnya dari 2 bulan. Itu katanya biar cepat kenyang, itu bagus kan ya Bu? Terima kasih Bu Vita. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Memang niatnya baik ya Bu, tapi sebenarnya tidak tepat karena kalau bayi diberi makanan tambahan sebelum 6 bulan itu ususnya belum siap mencerna. Terus itu bisa menimbulkan diare dan juga alergi. Jadi ASI eksklusif tetap yang terbaik diberikan untuk bayi sebelum 6 bulan Bu. Nah ibu-ibu, sekarang kita bahas manfaatnya. Nah, ASI itu sangat luar biasa. Ia mengandung nutrisi lengkap, meningkatkan daya tahan tubuh bayi, membantu kecerdasan, mempererat kasih sayang ibu dan anak, bahkan hemat biaya karena tidak perlu beli susu formula. Di dalam ASI juga ada zat kekebalan. Jadi ibaratnya ASI itu bukan cuma sekedar makanan, tapi juga sebagai tameng untuk pelindung si bayi. Nah, kalau rajin minum ASI, otomatis nanti bayinya akan lebih jarang sakit. Nah, kalau ASI itu unik ibu-ibu, ada beberapa fasenya. Yang pertama itu ada kolostrum. Yang kolostrum itu yang warnanya kuning itu, terus kental, keluarnya tuh di awal masa pasca persalinan. Nah, itu seperti antibodi, jadi jangan dibuang ya Bu. Yang kedua itu ada ASI peralihan, keluarnya di hari ke-4 sampai hari ke-10. Kandungan lemaknya juga makin banyak Bu. Terus yang ketiga ini ada ASI matur, keluarnya mulai hari ke-10 dan juga seterusnya. Cairannya itu putih kekuningan, gizinya stabil untuk kebutuhan bayi. Kalau kolostrum itu kan katanya kotor ya Bu, itu biasanya dibuang atau gimana Bu? Itu mitos ya Bu Vita. Kolostrum itu justru seperti emas cair, kayak antibodi untuk bayi, untuk sebagai pelindung bayi juga, jadi sangat penting diberikan. Bu, saya kadang bingung, bayi saya suka tidur terus, jadi susah menyusu. Bagaimana caranya biar ASI saya cukup? Nah, jadi caranya itu bangunkan bayi setiap 2 jam sekali ya Bu. Usahakan menyusui itu 10-15 menit di setiap masing-masing payudara. Ibu juga perlu cukup minum dan istirahat. Jangan lupa posisi menyusui harus nyaman agar rileks saat menyusui. Nah, kalau ingin ASI ibu lancar, harus sering-sering menyusui bayi ibu. Jangan menunggu lapar. Nah, nanti kalau mau menyusui itu harus tempat yang tenang dan minum air cukup. Nah, terus juga ibu nanti kalau tidur itu di dekat bayinya, jadi bisa sewaktu-waktu menyusui bayi. Kalau saya bekerja, apakah bisa ASI eksklusif Bu? Tentu bisa Bu. Sebelum cuti habis, mulai biasakan bayi minum ASI perah. Saat berangkat kerja, nanti disusui dulu bayinya. Di kantor, diperah ASI setiap 3-4 jam, lalu disimpan. Nah, nanti pulangnya baru bisa diberikan dengan sendok atau cup feeder. Jadi, walaupun ibu bekerja, bayi tetap bisa mendapatkan ASI eksklusif. Nah, itu penyimpanannya nanti di suhu ruang tahan sampai 6-8 jam. Di lemari es tahan sampai 24 jam. Dan juga di freezer bisa sampai tahan 6 bulan. Nah ibu, kalau bayinya mau dikasih ASI perah, jangan pakai dot ya ibu, harus pakai sendok, kalau nggak pakai cup feeder agar bayi tidak bingung putih. Nah, jadi ibu-ibu tidak perlu ragu lagi ya, karena ASI eksklusif itu terbaik untuk bayi sampai usia 6 bulan. Tidak perlu makanan atau minuman lain. Mari kita dukung bersama termasuk keluarga agar ibu bisa berhasil menyusui dengan aman dan nyaman. Baik Bu Bidan, ternyata ilmu sekarang tuh berbeda ya sama yang dulu.
Saya akan bantu mengingat ibu-ibu muda supaya jangan membuang kolostrum. Alhamdulillah, saya lebih paham Bu sekarang. Walaupun bekerja, saya akan tetap berusaha memberi ASI eksklusif. Nah, Ibu Vita, setelah tadi yang dijelaskan, lalu apa nih yang mau Ibu lakukan supaya anaknya bisa tetap minum ASI? Setelah mendengar penjelasan Ibu Bidan dan Ibu Kader, saya lebih semangat. Saya ingin mulai membiasakan bayi saya minum ASI peras sebelum saya kembali bekerja. Jadi dia tidak kaget. Saya juga berencana untuk belajar cara memerah dengan tangan dan menyimpan ASI sesuai aturan supaya tetap awet dan aman untuk bayi. Nanti di kantor saya akan mencoba memerah setiap 3-4 jam dan menyimpan di cooler bag. Lalu ketika pulang saya akan tetap menyusui langsung agar bayi tetap terasa dekat dengan saya walaupun pasti ada rasa lelah. Saya percaya dan dengan dukungan suami dan keluarga saya bisa memberikan ASI eksklusif untuk bayi saya. Kalau melihat banyak ibu muda sekarang masih bingung soal ASI, apa yang bisa ibu lakukan sebagai orang yang lebih senior untuk membantu mereka, Bu? Sebagai ibu yang sudah berpengalaman, saya merasa punya tanggung jawab moral. Dulu saya sering membeli nasihat berdasarkan kebiasaan turun-menurun. Tapi sekarang tuh saya ingin memperbaiki diri saya. Saya bisa mengingatkan ibu-ibu muda juga di sekitar rumah supaya jangan membuang kolostrum, karena sekarang saya tahu itu justru penting. Saya juga bisa mendorong keluarga, terutama suami dan mertua saya, agar mendukung ibu yang menyusui. Dan jangan malah menyuruh bayi diberi makanan lebih terlalu cepat. Dan saya juga ingin jadi contoh bahwa meskipun dulu saya salah, sekarang saya bisa ikut mendukung program ASI eksklusif. Dengan begitu, semoga bayi-bayi di kampung kita bisa tumbuh lebih sehat dan kuat. Terima kasih Bu Vita atas kesadaran dan dukungannya. Inilah yang kita butuhkan, peran ibu-ibu senior untuk memberi contoh dan mendukung para ibu muda. Dengan kerjasama semua pihak, insya Allah ASI eksklusif bisa berhasil diberikan sehingga bayi-bayi kita tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Nah, betul sekali Bu Bidan. Jadi, kita sama-sama saling mendukung. Tidak hanya ibu yang menyusui, tetapi lingkungan sekitar juga harus mendukung. Kalau ada yang masih bingung, jangan ragu ditanyakan ke bidan atau ke kader ya. Kita semua ingin generasi penerus yang sehat dan berkualitas. Baik Ibu, untuk cara menyusuinya nanti bayi itu harus menempel di payudara ya Ibu. Nah, mulutnya itu harus terbuka. Nah, terus nanti untuk dagu menempel di payudara. Nah, pastikan nanti si bayinya itu harus ada suara menelan. Jangan cuma menghisap puting, nanti bisa terjadi lecet di puting Ibu. Baiklah ibu-ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan. Nah, nanti jika ibu-ibu ada yang tanyakan lagi bisa datang ke saya atau ke Bidan Mira ya. Ya Bu. Baiklah ibu, kalau begitu kami berdua pamit ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Setelah penyuluhan selesai, Bidan Mira menutup acara dengan ucapan terima kasih dan mengingatkan kembali pentingnya pemberian ASI eksklusif. Kader juga mengajak ibu-ibu untuk tidak ragu bertanya jika mengalami kesulitan. Dengan penuh kehangatan, keduanya berpamitan kepada para ibu. Berharap ilmu yang disampaikan hari ini dapat dipraktikkan di rumah. Ibu Dina dan Ibu Vita pun merasa lebih yakin, saling memberi semangat untuk mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Suasana berakhir dengan senyum dan rasa kebersamaan, meninggalkan harapan agar setiap bayi di desa ini tumbuh sehat, cerdas, dan kuat.